Di kehidupan sebelumnya aku adalah pengrajin nomor 1 di bengkel. Karena tidak mau menyerahkan resep kain pelangi 7 warna, Aku didorong dari menara kota oleh Shen Wanshan. tak kusangka aku terlahir kembali. Menjadi seorang menantu yang tinggal di rumah mertua. Kalau sudah bangun, berdiri saja, jangan pura-pura mati. Kamu adalah Suan King. Kontrak pernikahan untuk menggantikan kakakmu yang menikah ke sini, itu yang kamu tanda tangani. Keluarga Su tidak memelihara orang tidak berguna. Dalam 3 tahun, jika kamu tidak bisa membuat toko pewarna keluarga Su menjadi yang terbaik di kota Qingyun, pergi saja. Proporsi nilai di bak ini salah. Tawas kurang 3 kian. Kapur lebih 2 liang. Kain yang dicelup akan luntur saat terkena sinar matahari. Kamu mengerti tentang pewarnaan kain? Waktu kecil aku pernah magang di toko pewarna. Bahan di bak ini sudah rusak. Buang dan ulangi. 3 bulan untuk menghilangkan toko pewarna keluarga Shen. Omong kosong siapapun bisa mengatakannya. Jika tidak bisa, kamu jangan berharap bisa keluar hidup-hidup dari keluarga Su. 1 tahun. Aku bilang dalam 1 tahun, membuat toko pewarna keluarga Shen hilang. Kita lihat saja nanti. Topeng perunggu, pincang, temperamen buruk. Lebih sulit dihadapi daripada Shen Wanshan. Resep kain pelangi 7 warna masih ada di kepalaku. Di kehidupan ini, aku akan membuat keluarga Shen membayar darah dengan darah. Kakak, Shen Wanshan telah menyuap semua pedagang pewarna. Kita bahkan tidak bisa mengumpulkan nila. Lusa harus menyerahkan barang ke kota selatan. Dengan apa kita menyerah? Dengan nyawa. Adik, aku tahu maksudmu. Rumah pewarnaan di selatan kota adalah warisan ayah. Tidak boleh dijual. Jangan jual rumah pewarnaan. Tunggu saja keluarga Shen datang menjemput mayat. Karena menantu yang tinggal di rumah mertua itu bisa membantumu, dia hanya sampah yang makan gratis. Paman, rumah pewarnaan tidak boleh dijual. Dasar monster bertopeng. Menikah dengan menantu sampah, masih punya muka bicara. Keluarga Su dihancurkan oleh kalian berdua ayah dan anak. Paman, memarahi boleh. Jangan main tangan. HMPH. Sampah bisa melindungi tuannya juga. Kamu benar-benar bisa menekan keluarga Shen. Aku akan berlutut dan bersujud padamu. Panggil leluhur, setuju? Setuju. Paman, ingat perkataan ini. Afeng, jangan ambil pusing dengannya. Adik, kamu pulang dulu. Urusan rumah pewarnaan, aku cari cara lagi. HMPH, cari cara. Tunggu, kamu punya cara. Keluarga Su sudah berganti nama menjadi Shen. Ayah, soal pewarna. Afeng bilang ada cara. Dia seorang menantu yang tinggal di sini. Mana bisa punya cara? Ini, kain apa ini? Stik Xiajin dari Kica Yunjin. Menggunakan getah bunga merah, secang, dan kayu kuning. Celup berlapis. Tawas, untuk mengunci warna. Tidak luntur dicuci. Tidak pudar dijemur. Keterampilan ini sudah hilang selama 20 tahun. Bagaimana kamu bisa? Waktu kecil belajar dari ayah mertua pengembara. Dengan kain ini, keluarga Su bisa bangkit. Kamu mau bagaimana? Keluarga Shen monopoli pewarna. Kita tidak bersaing soal pewarna. Langsung jual kain. Cik Xiajin. 1 potong harga 500 koin. Kualitasnya 10 kali lipat dari keluarga Shen. 500 koin terlalu mahal. Tidak ada yang beli. Tidak mahal. Kirim dulu 100 potong. Untuk taplak meja di kedai teh dan restoran di King Yun Cheng. Bos tahu barang bagus. Setelah tersebar, seluruh kota akan kenal kain keluarga Su. Kita bahkan tidak punya pewarna. Mewarnai pakai apa? Bak warna di belakang. Buang limbahnya. Campur ulang bahan. Kamu beri aku 3 hari. Jika tidak bisa mewarnai Cik Xiajin, Nyawa ini sebagai ganti. Keluarga Su tinggal segaris napas. Jika kamu bisa menyelamatkan, kamu adalah penyelamat. Aku bukan penyelamat. Aku adalah menantu yang tinggal di sini. Keluarga Su baik, aku baru bisa baik. Ini. Menantu tinggal di rumah mertua, tidak seperti yang kukira. Tuan, bubuk merah apa ini? Bubuk dari bunga merah yang ditumbuk. Jangan tanya, berikan padaku. sudah 3 hari. Aku ingin lihat barang aneh apa yang kau buat. Xiao Dai, ada apa denganmu? Keracunan. Cepat panggil tabib. Feng, berani kau meracuni? Hei, tangkap menantu ini dan bawa ke kantor. Bukan racun, itu aroma bunga. Kain ini wangi sekali. Teksturnya lebih halus dari sutra shu yang masuk istana. Warnanya merah seperti darah. Ini mustahil. Bagaimana, Paman? Apakah kain ini cukup bagus di matamu?
Kau dulu bilang, jika aku bisa menghasilkan kain yang bagus, berlutut dan panggil aku apa tadi? Kau, berani? Peraturan keluarga Su. Kata harus ditepati. Kata harus ditepati. Ayo panggil. Leluhur. Lebih keras, aku tidak dengar. Leluhur. Hahaha. Kain Cixia Jin, dia benar-benar berhasil. Keluarga Shen bilang dia sampah. Dia lebih hebat dari siapapun. Siapa dia sebenarnya? Sayang, kain ini untukmu. Cocok dengan pakaian hijaumu, seharusnya tidak jelek. Taruhan 3 hari lalu, aku kalah. Mulai hari ini, urusan tempat pewarnaan kau yang memutuskan. Kalau begitu, hal pertama yang kulakukan, buang semua limbah 3 tong di halaman belakang, campur bahan sesuai resepku. 3 hari lagi aku harus mewarnai 100 potong kain Cixia Jin. Baik, aku akan segera merekrut pekerja. Afeng, bukankah kau bilang akan kirim 100 potong untuk taplak meja restoran? Apa gunanya 10 potong ini? Ayah mertua, kirim 10 potong dulu, bukan 100 potong. 3 restoran terbesar di kota Qingyun, masing-masing 3 potong, 1 potong sisanya untuk Tuan Liu dari bagian tenun. Kirim sedikit sekali? Apa gunanya? Barang langka jadi berharga. Kalau dikirim banyak, orang tidak akan menghargainya. Gantung di tempat yang terlihat. Saat pelanggan bertanya, itu kain keluarga Su, nama akan tersebar. Masuk akal. Xiao Die, siapkan kereta. Kirim hari ini. Setelah 3 restoran itu memakainya, kita sebarkan kabar bahwa kita beli kain Shen dengan harga tinggi. Shen Wanshan baru akan percaya. Menantu ini, berpikir 3 langkah ke depan. Kedai Teh Lan Yue acara tenun. Semua tempat pencelupan di kota pergi Shen Bao ini pura-pura baik. Minum itu bikin kamu batuk semalaman. Kamu yang rebus? Xiao Die, yang rebus. Aku cuma bawa ke sini. Tuan, ini dimasak sendiri oleh Nona. Aku lihat dia merebus selama 2 jam, tangannya melepuh kena air panas. Ah, pahit sekali. Tapi, terima kasih. Acara tenun Shen Bao pasti cari masalah padamu. Jangan pergi. Tidak pergi? Itu yang dia mau. Aku pergi dengan cara yang megah. Kamu pergi sendirian? Kenapa? Istriku mau menemaniku? Jangan mimpi. Aku takut kamu bikin malu keluarga Su. Tenang, aku tidak hanya akan menang, tapi juga akan membuat Shen Bao di depan semua orang, berlutut dan panggil aku kakek. Ayo, hari ini acara tenun, aku yang traktir. Semua tempat pencelupan di kota sudah datang, tinggal keluarga Su belum datang. Keluarga Su katanya hampir bangkrut. Menantu itu mungkin takut keluar rumah. Hahaha. Siapa bilang keluarga Su tidak berani datang? Wah, menantu keluarga Su datang. Kenapa keluarga Su sampai tidak mampu membeli pakaian yang layak? Pakai celemek datang ke kedai teh. Pakaian dipakai untuk kenyamanan diri sendiri, bukan untuk dipamerkan ke orang lain. Meskipun Tuan Besar Shen berpakaian bagus, kain yang dicelupnya begitu dicuci langsung luntur. Apa gunanya? Dengar keluarga Shen baru-baru ini mencelup sekumpulan kain biru, lunturnya parah. Barang retur menumpuk satu rumah. Afeng, jangan sembarangan bicara di sini. Kain keluarga Shen adalah yang terbaik di kota Qingyun. Terbaik. Lalu kenapa pemilik toko Wang di selatan kota mengembalikan 300 potong, Bos Li di timur kota mengembalikan 200 potong? Mau aku bantu hitung? Afeng, jangan tidak tahu diri. Kamu itu hanya anjing yang dipelihara keluarga Su. Percaya tidak? Hari ini aku bisa bikin kamu tidak bisa keluar dari kedai teh Lan Yue. Tidak percaya. Tuan Shen, mulutmu besar sekali. Itu Liu Qing. Putri dari Kepala Pengawasan Tenun, Tuan Liu, datang. Kedai teh Lan Yu adalah milik keluarga Liu. Tuan Shen mau berkelahi di sini, itu berarti tidak menghormati keluarga Liu. Nona Liu, salah paham. Aku bercanda. Kamu adalah menantu keluarga Su? Dengar kamu berhasil mencelup kain Cixia. Hanya keahlian kecil, tidak perlu disebut. Keahlian kecil. Ayahku mencari keahlian kecil seperti ini selama 10 tahun. Besok keluarga Su bawa 10 potong kain Cixia ke kantor pengawasan tenun. Aku akan periksa sendiri barangnya. Sampai jumpa besok, Tuan Besar Shen. Makan dulu baru kerjakan. Kamu yang masak? Xiao Die yang masak.
Xiao di hari ini pulang ke rumah orang tuanya. Kau pikir aku tidak tahu? Minyak dingin nanti tidak enak. Istriku. Luka di wajahmu. Aku sudah periksa beberapa buku obat. Di barat ada salep bernama Yujigao. Bisa menghilangkan jaringan mati dan menumbuhkan baru. Tunggu aku punya uang. Aku akan carikan untukmu. Kau tidak perlu baik padaku. Pernikahan kita adalah transaksi. Transaksi juga bisa menjadi nyata. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak, apa bedanya? Kain ini terasa sangat halus. Warnanya juga pas. Seseorang ambilkan air. Tidak luntur. Kain yang tahan lama dan bagus. Kain keluarga Shen kualitasnya meragukan. Tuan, pasti ini lembab selama pengiriman. Kain keluarga Shenku biasanya tidak seperti ini. Tuan muda Shen, kemarin di kedai teh Lan Yue, kamu bilang kain Shen nomor 1 di kota Qingyun. Kenapa hari ini jadi lembab? Hahaha. Teknik pewarnaan Qi Xiajin sudah hilang selama 20 tahun. Dari mana kamu belajar? Jawab, Tuan. Waktu kecil, saya belajar beberapa tahun dari seorang pengrajin keliling. Apa nama keluarga pengrajin itu? Saya juga tidak tahu. Dia hanya bilang dia dari barat. Teknik pewarnaan barat memang berbeda dengan Chang kita. Afeng, apakah kamu bersedia menyerahkan teknik ini ke istana? Saya bersedia. Tapi saya punya satu permohonan. Katakan. Mohon Tuan memberikan hak istimewa kepada keluarga Su sebagai pemasok kekaisaran, kain buatan keluarga Su diprioritaskan untuk istana. Keluarga Shen memonopoli pewarna. Menindas pasar. Mohon Tuan selidiki. Kau memfitnah. Kurang ajar. Aku belum tanya kau. Kau malah teriak duluan soal monopoli pewarna oleh keluarga Shen. Aku sudah lama mendengar seseorang periksa buku di tempat pewarnaan Shen. Afeng, berani tidak kamu bertanding dengan saya? Satu orang satu gentong, mewarnai kain yang sama. Siapa yang warnanya bagus, tidak luntur, siapa menang? Taruhan apa? Kalau kamu kalah akui di depan umum bahwa kamu adalah sampah yang dibeli keluarga Su, lalu merangkak di bawah selangkanganku. Baik. Kalau kamu kalah, Aku kalah? Aku Shen Bao tidak pernah kalah. hari ini, biar kamu merasakan bagaimana rasanya kalah. Kalau kamu kalah, memberiku 3 sungkem di depan umum, panggil kakek 3 kali. Baik, setuju. Kenapa? Mau tambah resep rahasia? Resep jelekmu bisa mewarnai apa? Kamu warnai punyamu. Aku warnai punyaku. Jangan lengah, nanti rusak warnanya. Cih. Kain Tuan Shen luntur. Afeng menang. Tuan muda Shen taruhannya belum dilaksanakan. Kamu berani suruh aku sungkem? Kamu tahu siapa ayahku? Ayahmu Shen Wanshan aku tahu, kalah ingin mengingkari. Sungkem, sungkem, sungkem. Kakek, 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 kakek. Ini baru awal Shen Wanshan, kau berhutang padaku, aku akan menagihnya sedikit demi sedikit. Rumah pewarnaan Lebih Shen. cepat. Dalam 3 hari, distribusi ke seluruh kota, siapa yang menunda, potong gaji 3 bulan. Kemari lihat, kain ini kualitasnya bagus. Ayah, resep ini asli kain yang dihasilkan lebih baik dari milik keluarga Su. Suruh para pengrajin bekerja lembur semalaman. Dalam 3 hari, saya harus mewarnai 5.000 lembar. Distribusi ke seluruh kota. Harga ditekan setengah dari harga keluarga Su. Saya ingin kain keluarga Su tidak terjual satupun. Ayah tenang, serahkan padaku para warga sekalian. Kain Qi Xiajin, milik keluarga Shen mulai dijual hari ini, 1 lembar hanya 200 koin. Kain keluarga Su dijual 500 koin. Kami hanya jual 200 koin, kualitasnya sama bagus. Beri saya 10 lembar. Saya mau 20 lembar. Saya ambil 10 lembar. Saya 20 lembar. Menantu laki-laki berhasil membeli kain keluarga Shen. Baunya tidak seperti biasa, besok kain ini akan berubah warna. Bagaimana menantu tahu? Karena resepnya aku yang menulis. Pedagang curang, kain ini baru sehari sudah hitam dan bau, kembalikan uang.
Saya beli 20 lembar, semua rusak, keluarga Shen ganti rugi. Kembalikan uang, kembalikan, kembalikan, Jangan panik semua. kembalikan uang. Ini pasti karena penyimpanan yang salah, bukan masalah kainnya. Penyimpanan tidak baik. Semua kain di kota ini hitam. Apa semua orang di kota ini penyimpanannya salah? Keluarga Shen benar-benar pedagang curang. Berhenti semuanya. Kain keluarga Shen kualitas terjamin. Kalau kalian terus ribut, saya akan laporkan ke polisi. Lihatlah kain keluarga Su sudah diwarnai 10 hari, warnanya tidak berubah, tidak bau, tidak rusak. Kain keluarga Shen hanya bertahan sehari, kenapa? Karena resep keluarga Shen adalah curian, resep curian itu kekurangan satu bahan. Keluarga Shen mencuri resep. Pedagang curang, kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan. Kembalikan. Shen Wanshan, ini baru awal. Kantor akuntansi keluarga Shen. Ayah, semua berakhir. 5.000 potong kain semuanya hangus di tangan kita. Yang minta refund, yang minta ganti rugi, totalnya harus bayar ratusan ribu tael. Bank juga sudah datang menagih utang. Bilang kalau dalam 3 hari tidak bayar, mereka akan menyegel toko kita. Ah Feng, si sampah itu. Dia sengaja memberi kita resep palsu. Ayah, kita laporkan dia. Laporkan dia karena penipuan, laporkan dia karena meracuni. Nan, Laporkan bahwa resep itu kami curi. Melaporkan dia sama saja menjebak diri sendiri. Ah Feng, binatang itu. Dia sudah merencanakan dari awal. Dari resep palsu sampai jebakan, langkah demi langkah menjerat kita. Aku masih punya satu jurus terakhir. Su Chengye, pengkhianat itu. Aku akan menjadikannya kambing hitam, biar dia menanggung semua dosa sendirian. ayah, Apakah Su Chengye mau mendengarkan kita? Dia memegang wesel perak yang kita berikan. Itu adalah bukti. Kalau dia berani tidak patuh, kita serahkan dia ke pengadilan. Dia takut mati, pasti akan nurut. Pabrik celup keluarga Su. 6 toko keluarga Shen di kota selatan. Semuanya sudah menjadi milik keluarga Su. Juga pabrik pewarnaan di utara kota digadaikan bank kepada kita. Kemenangan ini sungguh indah. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Su. Ayah mertua, ini baru langkah pertama. Keluarga Shen belum tumbang. Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Shen Wanshan masih punya orang. Bagaimana Shen Wanshan masih punya cadangan? Bukankah dia sudah disita? Pasti dia akan menarik Su Chengye sebagai tumbal. Masalah paman kedua mencuri resep, Shen Wanshan punya bukti. Kalau dia melaporkan paman kedua, keluarga Su kita juga tidak lepas dari tuduhan. Lagi pula paman kedua anggota keluarga Su. Lalu bagaimana? Jangan sampai Shen Wanshan menyeret kita. Serang duluan. Paman kedua tidak bisa dipertahankan. Tapi dia anggota keluarga Su. Kita tidak bisa menyerahkannya sendiri. Biarkan dia pergi sendiri. Berikan dia jalan hidup. Suruh dia meninggalkan kota Qingyun. Adikku memang nakal. Tapi tetaplah adikku. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Waktu kecil dia pernah membantuku menghafal buku. Mertua. Hati lembut adalah musuh terbesar di bisnis. Paman kedua bersekongkol dengan keluarga Shen, mengkhianati keluarga Su. Buktinya kuat. Jika tidak menghukumnya, bagaimana keluarga Su bisa mempertahankan kewibawaan? Apa kata para pengrajin? Mereka akan bilang keluarga Su melindungi pengkhianat. Ayah, apa yang dikatakan Afeng benar. Urusan paman kedua harus diselesaikan. Ya, kalau tidak, nanti akan ada lagi yang mengkhianati keluarga Su. Baik. Lakukan sesuai katamu. Biarkan dia pergi, tapi jangan lukai dia. Aku sudah memberinya bekal. Cukup untuk sementara. Malam itu, tempat tinggal Su Chengye. Kakakmu mau apa? Sudah larut malam. Kamu tidak di halaman belakang. Apa yang kamu lakukan ke sini? Paman, kamu bergemas mau kemana? Selatan atau utara? Mau ku bantu panggilkan kereta? Aku mau keluar kota beli pewarna. Pabrik celup keluarga Su sekarang bisnisnya besar. Pewarna tidak cukup. Ada hubungannya denganmu. Ini surat dari Shen Wanshan untukmu. Di sini tertulis kamu mencuri resep untuknya, dia memberimu toko keluarga Su, dan ini bayanganmu saat mencuri resep dari ruang rahasia, kusuruh orang gambar. Gambarnya cukup mirip. Feng, aku salah. Aku kerasukan setan. Aku tak seharusnya mencuri resep. Jangan laporkan ke polisi. Aku bersujud padamu. Mohon, demi aku pamanmu, ampuni aku kali ini. Paman, aku tidak melapor polisi. Tapi kamu tak bisa tinggal di keluarga Su lagi. Pergi malam ini juga. Pergi sejauh mungkin. Jangan pernah kembali. Ini keinginan mertua, juga keinginanku. Feng, benarkah kamu mau melepasku? Ini 200 tael perak. Cukup untuk perjalananmu. Pergi atau tidak, terserah. Jika sebelum Fajar tidak meninggalkan kota Qingyun, aku tidak akan segan. Pagi hari berikutnya, Mas, pabrik pewarnaan untuk apa keluarga ramuan Su. ini? Baunya pahit sekali. Lebih pahit dari obat. Membuat salep. Resep salep Yuji dari barat sudah aku cari 3 bulan. Akhirnya semua bahan terkumpul. Bunga safron, baizi, serbuk mutiara, madu. Tak boleh kurang satu pun. Kau benar-benar membuat salep Yuji. Kupikir kau hanya bicara saja. Aku tidak pernah mengingkari janji. Kemari, biar kulihat wajahmu. Hari ini harus ganti obat. Jangan sembunyi dari mataku.
Ini hanya jejak yang ditinggalkan waktu. Salep Yuji bisa meratakannya. Percayalah padaku. Baiklah, lanjutkan besok. Bertahan adalah kemenangan. Ah Feng, kenapa kau begitu baik padaku? Dulu aku memukulmu dengan tutup bak pewarna, dan bilang akan membuatmu kehilangan suami. Karena kau adalah istriku. Cukup alasan ini? Suami istri tak perlu terlalu banyak hitung-hitungan. Terima kasih. Sama-sama. Ruang VIP kedai teh Lan Yue. Ah Feng, ayahku bilang istana ingin memesan 10.000 lembar kain awan pelangi untuk bendera perang. Prajurit di garis depan menunggunya. Waktunya sangat sempit. 10.000 lembar dalam 3 bulan. Pabrik pewarnaan keluarga Su sekarang kekurangan tenaga. Lini produksi masih dalam penyesuaian. Produksi tidak bisa mengimbangi. Aku punya bengkel dengan 300 pengrajin. Bisa kupinjamkan padamu. Syaratnya, teknik pewarnaan kain awan pelangi harus diserahkan ke bengkel. Ini aturan istana. Tidak boleh dilanggar. Bisa, tapi aku punya satu syarat. Katakan. Pabrik pewarnaan keluarga Su harus menjadi satu-satunya distributor eksklusif kain awan pelangi. Pesanan istana hanya boleh diberikan kepada keluarga Su. Orang lain tidak boleh mewarnai atau menjual. Setuju, aku mewakili istana menyetujuinya. Ah Feng, kau tahu, kau berbeda dari semua pria yang pernah kulihat. Apa bedanya? Kelebihan satu mata? Atau kurang satu telinga? Mereka semua ingin jadi pejabat, kaya, dan menikahi wanita cantik. Kau hanya ingin mewarnai kain. Dan begitu baik pada istrimu yang jelek. Apa salahnya mewarnai kain? Kain bagus bisa dipakai 10 tahun. Pejabat korup dalam 10 tahun bisa merugikan berapa orang, sedangkan istriku, dia tidak jelek. Sudah sebulan, hari ini waktunya buka topeng. Jangan takut, aku di sini. Apapun di balik topeng, aku tidak akan pergi. Sudah kubilang, Nona Su lebih cantik dari siapapun. Lebih cantik dari bulan di langit. Kau bohong, masih ada bekas. Di sini juga ada bekas seperti ulat merayap. Sebulan lagi akan hilang semua. Saat itu, aku akan tunjukkan ke seluruh kota. Nona Su adalah bidadari turun dari surga. Siapa lagi? Yang berani bilang kau jelek, akan kulempar ke tong celup selama 3 hari. Ah Feng, sejak kecil belum ada yang sebaik ini padaku. Bahkan ayahku pun menghela napas melihat wajahku. Mereka buta. Mulai hari ini, siapa lagi yang berani bilang kau jelek, akan kulempar ke tong celup 3 hari 3 malam, diwarnai pelangi. Inilah kain awan pelangi. Aku pernah melihatnya di laporan, tak menyangka aslinya begitu menakjubkan. Merah ini lebih murni dari jubah naga milikku. Kaisar, aku sudah bilang sebelumnya, Ah Feng itu jenius. Bisa menemukan teknik pewarnaan yang hilang 20 tahun. Bukan sembarang orang yang bisa melakukannya. Ah Feng, hadiah apa yang kau inginkan? Emas, perak, permata? Hamba tidak berani minta hadiah, hamba hanya mohon satu hal pada Baginda. Katakan, aku dengar. Mohon Baginda tetapkan kain awan pelangi sebagai bendera militer Dachang. Agar prajurit garis depan tahu istana memperhatikan mereka. Agar bajak laut tahu bendera Dachang diwarnai darah, tidak luntur. Disetujui. Sebarkan titahku, mulai hari ini bendera militer Dachang diganti dengan kain awan pelangi, kain merahnya. Baginda bijaksana. Baginda panjang umur, panjang umur, panjang umur. Terima kasih Baginda. Tuan Putri, ada beberapa orang di luar. Mereka ingin bertemu Tuan. Ada yang ikat pinggangnya berhiaskan kantong ikan emas. Itu hanya boleh dipakai pangeran. Siapa mereka? Apakah mereka menyebutkan nama? Tidak, mereka bilang tidak enak menyebut nama. Kau akan tahu saat bertemu. Kenapa pangeran mencarimu? Siapa yang kau sakiti? Ayo lihat saja nanti berkah atau musibah, tak bisa dihindari. Hamba Feng menghadap. Aku sedang menyamar. Tak ingin merepotkan warga setempat, kau menantu keluarga Su yang mewarnai kain pelangi. Benar, hamba tak tahu Paduka datang. Tak menyambut, dengan layak pantas dihukum mati. Kain ini kau yang mewarnai? Aku belum pernah lihat motif seperti ini. Aku Pangeran Anmarga Zhao, sedang menyamar, panggil aku Tuan Zhao. Ini kain sutra pelangi emas. Aku hanya pernah memikirkannya, belum benar-benar mewarnainya. Resep kain pelangi. Hanya setengah kutulis untuk Tuan Liu. Penasihatmu bisa melengkapinya? Luar biasa. Penasihat Paduka sungguh jenius, hamba kagum. Ah Feng, kau mau ikut ke ibu kota? Istana persiapkan perang. Butuh banyak kain berkualitas. Keahlianmu sangat berguna.
Aku bisa angkat kau jadi pejabat. Paduka, hamba menantu keluarga Su belum mapan, hamba tak bisa pergi, hanya ingin mewarnai kain, tak ingin jadi pejabat. Kau tak mau jadi pejabat, banyak orang memohon-mohon, kau orang pertama yang menolakku. Hamba sudah terbiasa malas, tak tahan intrik istana. Mohon maaf, Paduka. Hahaha, bagus. Hanya ingin mewarnai, aku suka kau. Aku beri kau gelar kehormatan Pangeran Penenun tanpa masuk istana. Hanya urus pasokan kain istana, pabrik pewarnaan keluarga Su, jadi pemasok istana. Kau tak perlu tinggalkan King Yun. Setuju? Hamba berterima kasih atas anugerah Paduka. Kerja keras, aku tunggu kain pelangimu. Jangan buatku kecewa. Pangeran Penenun, kau jadi bangsawan. Hanya gelar hampa tetap mewarnai kain. Shen Wanshan, kau memohon kepada Tuan Perdana Menteri Zhou. Tahu apa yang harus kau bayar? Tuan Perdana Menteri bukan orang yang membantu sembarang orang. Saya tahu apa yang Tuan inginkan. Saya akan berikan apa yang Tuan mau. Hidup ini milik Tuan. Tuan tidak menginginkan nyawamu. Tuan menginginkan rumah pewarnaan keluarga Su, terutama resep Qi Xiajin. Dengan resep itu, Pesanan bendera militer akan menjadi milik keluarga Zhou. Asalkan Tuan membantu saya menjatuhkan keluarga Su, resep dan rumah pewarnaan semuanya milik Tuan. Saya hanya menginginkan nyawa Afeng. baik. 3 hari lagi akan ada orang yang memeriksa buku di rumah pewarnaan Su. Siapkan buktinya. Harus berhasil, tidak boleh gagal. Ayah, kenapa Tuan Perdana Menteri Zhou mau membantu kita? Bukankah dia selalu memandang rendah para pedagang? Dia bukan membantu kita. Dia ingin mencaplok keluarga Su. Tapi tidak apa-apa. Asalkan bisa membunuh Afeng, saya akan pertaruhkan segalanya. Paling buruk, kita mati bersama. Atas perintah Tuan Perdana Menteri Zhou, rumah pewarnaan Su dicurigai membuat jubah naga secara ilegal, menghindari pajak, mulai hari ini disita. Semua orang tidak boleh pergi, pelanggar akan dianggap melawan perintah. Membuat jubah naga secara ilegal. Ini fitnah. Keluarga Su bersih dari generasi ke generasi. Tidak pernah melakukan hal seperti ini. Di mana buktinya? Menyita tanpa bukti itu melanggar aturan, bukan? Bukti. Bukti. Nanti di pengadilan kau akan tahu, bawa pergi. Siapa yang berani menyentuhnya? Kau harus melewatiku dulu. Berani melawan hukum? Ini perintah Tuan Perdana Menteri Zhou. Kraumsa, Istriku, jangan gegabah. Aku akan ikut mereka. Yang bersih akan tetap bersih, yang kotor tetap kotor. Temui Liu Qing, minta bantuannya. Dia di Biro Tenun. Dia punya pengaruh. Afeng, kau harus bertahan. Su Yuanshan, Afeng, kalian tahu kesalahan kalian. Membuat jubah naga ilegal adalah kejahatan yang menghukum seluruh klan. Tuan, saya tidak bersalah. Keluarga Su punya bisnis pewarnaan yang bersih turun-temurun. Tidak pernah membuat jubah naga ilegal. Mohon Tuan menyelidiki dengan saksama. Buktinya kuat, masih berani membantah? Orang, bawa barang bukti. Ini jubah naga yang ditemukan dari rumah pewarnaan keluarga Su. Apalagi yang ingin kalian katakan? Buktinya sekuat gunung. Tuan, keluarga Su mengandalkan teknik pewarnaan kain Xia merah, tidak menghormati hukum. Membuat jubah naga ilegal adalah kejahatan besar yang menghukum seluruh klan. Mohon Tuan menghukum berat. Tuan, jubah naga ini sama sekali bukan buatan keluarga Su. Ini adalah fitnah. Apa buktimu? Kata-kata kosong tidak berarti. Mohon Tuan lihat dengan saksama. Warna merah pada jubah naga ini diwarnai dengan akar rumput biasa, warnanya gelap, seperti darah babi. Kain Xia merah keluarga Su menggunakan safflower dan kayu secang. Warnanya merah cerah dan tembus. Seperti batu darah ayam. Selain itu, permukaan kain Xia merah memiliki motif benang emas. Jubah naga ini tidak punya. Tampak jelas buatan asal-asalan. Tuan Perdana Menteri Zhou, ini kain Xia merah dari keluarga Su. Silakan bandingkan. Ini sampel dari Biro Tenun. Ada catatan yang bisa diperiksa. Ini. Tuan Perdana Menteri Zhou, pewarna jubah naga ini sudah saya periksa. Berasal dari rumah pewarnaan keluarga Shen. Shen Wanshan. Apalagi yang ingin kau katakan? Tuan Liu, langkah ini. Aku menang. Shen Wanshan, kali ini kau tidak bisa melarikan diri. Menteri Zhou, ini laporan inspeksi dari Biro Tenun. Pewarna pada jubah naga itu mengandung banyak kapur dan verdigris.
Itu pewarna berkualitas rendah khas rumah celup Shen. Kain Cixia, milik keluarga Su, menggunakan pewarna nabati murni. Komposisinya sangat berbeda. Laporan ini ditandatangani 3 ahli tenun. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Pasti kalian bersekongkol menjebakku. Jopu, sungguh berani kau membuat jubah naga secara ilegal, memfitnah orang baik. Kau tahu hukumanmu. Aku sudah lama menyelidikimu. Pangeran, hamba tidak bersalah. Hamba ditipu. Tidak bersalah? Shen Wanshan sudah mengaku semuanya. Kaulah yang menyuruhnya menjebak keluarga Su untuk merebut resep Cixia. Bukti saksi dan barang sudah lengkap. Kau masih berani mengaku tidak bersalah? Mau aku panggil saksi untuk berhadapan denganmu? Feng, kau menang, tapi jangan sombong. Bahkan sebagai hantu, aku takkan melepaskanmu. Sebagai hantu, aku akan menarikmu bersamaku. Shen Wanshan, kejahatanmu sudah banyak. Kau membunuh nyawaku di kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini harus kau bayar. Manusia berbuat, langit melihat. Tidak dibalas waktunya belum tiba. Bawa pergi, ya? Feng, kau menderita. Aku akan melaporkan kepada Kaisar untuk memberimu keadilan. Rumah celup keluarga Su mulai hari ini dilindungi istana. Terima kasih, Pangeran. Hamba sangat bersyukur. Hari ini terima kasih padamu. Jika bukan karena dirimu keluarga Su akan hancur. Untuk apa berterima kasih? Keluarga Su juga rumahku. Shen Wanshan ingin menghancurkan rumahku. Aku akan ambil nyawanya. Feng, setelah salep diok habis. Wajahku sembuh total. Apa yang ingin kau lakukan? Mengajakmu melihat bunga merah. Di Nanjiang, bunga merah berlapis-lapis. Seperti api. Kau belum pernah lihat? Sangat cantik. Baik. Pergi lihat bunga merah. Feng, kamu benar-benar akan mengubah 3 toko di selatan kota itu menjadi sekolah. Itu toko yang bagus. Bisa menghasilkan 5.000 tael perak setahun. Lokasinya di persimpangan. Banyak orang lalu lalang. Ayah, uang tidak akan habis. Tapi setengah dari orang miskin di Qingyun City bahkan tidak bisa makan. Anak-anak berlarian di jalan tanpa sepatu. Ajari mereka mewarnai kain. Mereka bisa menghidupi diri sendiri. Bukankah ini lebih berarti daripada mencari uang? Begitu, katanya. Tapi 5.000 tael perak bukan jumlah yang kecil. Cukup untuk membeli banyak pewarna. Ayah, coba pikirkan. Setelah orang miskin ini belajar keterampilan, apakah kain yang mereka warnai akan dijual ke keluarga Su? Keluarga Su memprosesnya lagi, untung dari selisih harga, lebih banyak daripada menjual kain langsung. Ini yang disebut melemparkan garis panjang untuk menangkap ikan besar. Kalau tidak berani mengorbankan anak, tidak akan dapat serigala. Otakmu lebih cepat dari aku. Baik, lakukan sesuai katamu. Sekolah ini namanya apa? Bu Yifang, orang miskin belajar gratis, tidak memungut sepeser pun. Setelah lulus, keluarga Su memprioritaskan membeli kain yang mereka warnai. Dengan begitu mereka bisa mendapat uang. Keluarga Su juga mendapat kain. Tuan muda, sekolah ini lebih besar dari tempat pencelupan kita. Lihat, ruang kelas ini bisa muat beberapa ratus orang kan? Tentu saja harus besar. Aku ingin semua orang miskin di Qingyun City bisa makan. Gelombang pertama, rekrut 100 orang dulu. Nanti perlahan-lahan diperluas. Dinding kiri dibongkar untuk jadi ruang kelas. Kanan disekat menjadi 3 ruang untuk ruang persiapan bahan, di halaman belakang gali 3 tong pewarnaan besar, untuk latihan siswa. Ingat, tong harus dibangun kokoh. Siswa masih baru, mudah rusak. Tuan, sekolah ini mau rekrut berapa orang? 100 orang? Apa kita sanggup mengajar? Gelombang pertama rekrut 100 orang dulu. Umur tidak dibatasi. Laki-laki perempuan tidak dibatasi. Asal mau belajar, aku akan mengajar. Kalau tidak bisa, tidak lulus. 100 orang? Apa kamu sanggup mengajar? Kamu sendiri, mulutmu akan lecet. Aku tidak sanggup. Kamu mengajar, keahlian mewarnai kainmu tidak kalah denganku. Kita masing-masing bimbing 50 orang. Kamu memang suka menyuruh orang. Aku putri sulung keluarga Su yang terhormat, menjadi asisten pengajarmu. Bukan menyuruh. Tapi suami istri bersatu hati, bisa mematahkan besi. Kita mengajar bersama, hasilnya lebih baik. Lihat. Pabrik pencelupan Su akan merekrut lagi. Makan dan tempat tinggal gratis, tidak perlu bayar. Usia minimal 12 tahun, sehat jasmani bisa mendaftar. Tidak dibatasi. Gender gratis biaya kursus. Setiap hari disediakan makan siang. Setelah lulus, pabrik Su akan membeli kain hasil celupan dengan prioritas. Tempat terbatas, siapa cepat dia dapat. Anak saya 13 tahun, bisa ikut? Ayahnya meninggal karena sakit.
Saya sendiri tidak bisa menghidupinya. Tolong terima dia. Cukup daftarkan namanya. Siapa namanya? Berapa umurnya? Hei, kamu ngapain? Jangan buru-buru, satu persatu. Siapa yang mendorong, didiskualifikasi. Yang tidak bisa daftar, hari ini, besok masih ada kesempatan pabrik Buifang menerima murid sepanjang tahun, tidak terbatas, jangan khawatir. Tuan, saya sudah 60 tahun, masih bisa belajar, mata, saya, masih bisa melihat, tangan, masih bisa bergerak. Kakek di usia segini, mending istirahat di rumah. Saya ingin belajar keterampilan untuk menghidupi diri sendiri. Tidak mau membebani anak. Saya tidak ingin dia khawatir. Bisa belajar asalkan mata tidak rabun. Tangan tidak gemetar. Bisa belajar kakek? Jangan begitu. Di sini, tidak perlu bersujud. Belajar yang sungguh-sungguh itu sudah cukup. Itu bentuk terima kasih terbesar untuk saya. Setelah lulus, anak Anda juga akan bangga. Semuanya, mulai hari ini. Saya adalah guru kalian. Saya tidak peduli kalian sebelumnya. Apa pekerjaan kalian? Di pabrik Buifang, hanya ada satu identitas. Sebagai murid, semua setara di sini. Langkah pertama mencelup. Bukan mencelup, tapi mencuci kanji pada kain tidak bersih. Pewarna tidak akan masuk. Guru, mencuci kain apa susahnya? Cuma digosok pakai air kan bisa? Saya pernah mencuci baju di rumah. Coba gosok satu, biar saya lihat. Lihat, ini kanji, kalau tidak dibersihkan. Kain yang dicelup. Warnanya tidak rata. 2 kali cuci luntur. Mencuci kain. Harus pakai air hangat. Ditambah rendam dengan abu kayu selama 2 jam. Lalu gosok perlahan. Jangan pakai kekerasan kakek. Catatan, Anda lebih bagus dari saya. Gambar bak celup dan pola kain, ukurannya juga sudah ditandai. Saya dulu tukang kayu bisa menggambar sedikit guru. Semua yang diajarkan sudah saya catat. Nanti saya rapikan lagi di rumah. Baik, belajarlah sungguh-sungguh. Setelah lulus, saya akan angkat Anda jadi asisten guru. Mengajar murid baru. Keahlian tukang kayu juga berguna di pabrik celupan. Kain ini bagus. Kami di Persia belum pernah melihat kain sebagus ini. Pak Su, berapa harga per gulung? 300 liang per gulung. 300 liang, jujur pada semua orang. Terlalu mahal. Saya beli 1000 gulung, bisa lebih murah? Saya punya 10 toko kain di Persia, pembelian dalam jumlah besar. Ada harga. Ada kualitas. Kamu adalah... Ini menantu saya, Afeng. Dia yang mengurus urusan rumah pewarnaan keluarga Su. Ditambah batu giok ini, 1000 gulung, 250 liang per gulung, ini harga terakhir saya. Batu giok ini setidaknya bernilai 5.000 liang. Pedagang ini tidak sederhana. Begitu dermawan. Bukan pedagang biasa. Setuju. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Setelah Anda kembali, Anda harus menjual kicai Yunjin kepada bangsawan Persia. Biarkan mereka tahu. Kain dari Dacang adalah yang terbaik. Sebarkan nama baik. Itu tidak perlu kau katakan. Kain sebagus ini tidak dijual kepada mereka. Apa aku bodoh? Afeng, giok ini sepertinya pernah kulihat. Sangat familiar, tapi tidak ingat di mana melihatnya. Di mana pernah melihatnya? Apakah di Nanjiang? Bukan, 10 tahun lalu. Sebelum tempat pencelupan ibuku terbakar, ada seorang pedagang dari Siu datang membeli kain. Di pinggangnya tergantung giok jenis ini, persis sama. Bahkan motif naganya sama. Kamu curiga pedagang hari ini? Ada hubungannya dengan kejadian waktu itu? Kematian ibumu? Tidak pasti, tapi tatapannya padamu tidak wajar. Tidak seperti melihat mitra bisnis, seperti melihat mangsa. Aku pernah melihat tatapan seperti itu. Meskipun Shen Wansan sudah jatuh. Tapi di balik keluarga Shen, kedatangannya terlalu kebetulan. Keluarga Su baru saja berkembang. Dia datang. Istriku, besok aku akan menyelidiki latar belakang pedagang ini. Kamu tinggal di rumah pewarnaan, jaga baik-baik tempat belajar. Jangan biarkan siapapun masuk ke ruang bahan. Hati-hati, cepat kembali. Pagi hari berikutnya, kamar penginapan. Tuan Su, bagaimana Anda bisa datang? Apa Anda menarik diri? Harganya bisa dinegosiasikan lagi. Bukan menarik diri. Saya ingin menanyakan seseorang kepada Anda. Siapa? Saya tidak kenal banyak orang di Dacang. Shen Wanshan. Apakah Anda kenal? Pemilik pabrik pewarnaan di King Yuncheng sebelumnya. Tidak kenal. Saya datang ke Dacang hanya untuk bisnis. Tidak berurusan dengan narapidana. Siapa Shen Wanshan? Lalu bagaimana Anda tahu Shen Wanshan itu narapidana? Saya tidak pernah menyebut kejahatan apa yang dia lakukan. Saya hanya menyebut namanya. Tuan Su, hari ini Anda datang untuk bisnis? Atau mencari masalah? Kalau mencari masalah, golok saya ini tidak main-main. Sekaligus bisnis. Juga mencari masalah. Jika Anda tidak ada hubungan dengan Shen Wanshan, saya minta maaf. Jika Anda ada hubungan, Anda sudah lihat nasib Shen Wanshan. Seluruh keluarganya dipenjara. Pabrik pewarnaannya disita. Tuan Su, Anda orang yang menarik. Baik, saya jujur pada Anda, Shen Wanshan memang pernah mencari saya.
Dia ingin saya membantu menjual kainnya. Tapi saya tidak setuju, karena kualitas kainnya jelek. Begitu dicuci langsung luntur. Saya bawa pulang juga tidak laku. Ini surat dari Shen Wanshan untuk saya, lihat sendiri. Tanggalnya, musim gugur tahun lalu. Mohon maaf. Makan malam ini saya traktir, maaf mengganggu. Tidak perlu. Tuan Su, Anda orang yang hati-hati. Saya suka bisnis dengan orang yang hati-hati. 3.000 gulung kain brokat warna-warni, dalam setengah tahun, bisa kirim? Bisa. Tapi harganya tetap 300 TL per gulung. Tidak turun. Baik, 300 ya 300, saya terima. Malam itu, halaman belakang pabrik pewarnaan keluarga Su. Sudah selidiki, apakah dia anak buah Shen Wanshan? Shen Wanshan memang pernah mencarinya. Tapi dia tidak setuju. Tulisan di surat itu milik Shen Wanshan. Tanggalnya musim gugur tahun lalu. Waktu itu keluarga Shen belum runtuh. Tapi hanya musuh lain. Dia bisa setelah Shen Wanshan jatuh. Langsung menemui keluarga Su. Itu menunjukkan dia terus mengawasi industri pewarnaan King Yun Cheng. Maksudmu dia ingin menggantikan Shen Wanshan? Dia ingin mengontrol keluarga Su. Bukan menggantikan, tapi mengontrol. Dia punya jalur penjualan ke wilayah barat. Jika bisa memonopoli kain berkualitas dacang, dia bisa untung dari dua sisi. Beli murah dari keluarga Su, jual mahal ke Persia. Dia bermimpi, keluarga Su bukan keluarga Shen. Tidak semudah itu diintimidasi. Jadi kita harus lebih cepat darinya. Menyebarkan reputasi kain brokat warna-warni, biarkan semua orang di dunia tahu, kain keluarga Su adalah yang terbaik. Nanti bukan dia yang memilih kita, tapi kita yang memilih dia. Inisiatif harus di tangan kita. Mulai hari ini, semuanya, pabrik celup. Keluarga Su beralih ke jalur perakitan. Setiap orang hanya bertanggung jawab. Satu langkah, yang cuci kain, hanya cuci kain. Yang campur, bahan, hanya campur. Bahan, yang mewarnai, hanya mewarnai. Jangan, pindah posisi. Jangan, membantu jangan ikut campur. Tuan, dulu saya sendiri bisa mewarnai satu gulung kain, dari mencuci sampai mewarnai semua saya lakukan Sekarang saya cuma disuruh cuci kain, itu kan sayang kemampuan saya sudah mencuci kain 20 tahun, masih perlu diajar? Pak Wang, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mewarnai satu gulung kain sendiri? Cuci kain 15 menit, campur bahan 30 menit, mewarnai 30 menit, totalnya sekitar 1 jam kadang lebih. Di jalur perakitan yang cuci kain 15 menit, yang campur bahan 15 menit, ini bagan alir yang saya gambar. Yang mewarnai 15 menit. 3 orang bekerja bersamaan. Satu gulung kain hanya butuh 30 menit. Efisiensi naik 2 kali lipat. Keahlian Anda tidak terbuang, Anda bisa melatih murid Anda. Bertugas mengajar tukang baru cara mencuci kain. Mewariskan pengalaman Anda. Itulah yang disebut memanfaatkan bakat. Dan ya, Tuan, saya mengerti, saya akan melatih murid. Pasti saya ajari semuanya sampai bisa. Feng, cara ini bagus. Tapi perlu menyesuaikan ritme setiap orang. Kalau lambat akan macet. Kalau cepat, akan putus. Harus stabil seperti aliran air. Jadi kamu perlu mengawasi. Kamu teliti, bisa temukan masalah. Siapa lambat, siapa cepat. Kamu bisa langsung lihat. Baik, aku awasi. Mulai besok, aku akan awasi di jalur perakitan. Kamu ukir ini untuk apa? An-An sudah 1 tahun. Bukan bayi lagi. Ukir harimau atau singa, kenapa tidak? Latihan, nanti ukir untuk Erbau main. An-An 1. Erbau 1. Masing-masing 1. Tidak berat sebelah. Siapa yang mau punya anak kedua denganmu? Waktu melahirkan An-An, sakit selama 12 jam. Dari pagi sampai malam sakit. Aku tidak mau melahirkan lagi. Kalau mau, kamu saja yang melahirkan. Kalau kamu tidak mau, aku berikan pada orang lain. Xiao dia sepertinya suka. Berani-beraninya kamu. Kalau berani berikan ke orang lain, aku akan lemparkan kau ke tong pewarna dan rendam 3 hari. Hahaha. Jalur perakitan hari ini sudah dicoba sehari. Efisiensinya memang meningkat. Produksi naik 30% dari kemarin. Tapi ada masalah. Kecepatan pencampuran bahan tidak bisa mengimbangi. Tenaga pencampur pewarna tidak cukup. Orang pencampur harus timbang, campur, dan giling. Banyak langkah, makan waktu. Rekrut lagi 5 pekerja pencampur. Besok langsung rekrut. Selain itu, taruh meja tambahan di ruang pencampuran. 1 orang khusus menimbang. 1 orang khusus mencampur. 1 orang khusus menggiling. Bagi tugas lagi sekali. Buat pencampuran juga jadi jalur perakitan. Baik. Aku akan pasang pengumuman. Sekalian suruh bank siapkan perak. Beli pewarna juga butuh uang.
Terlalu banyak bunga merah. Rasionya salah. Bunga merah dan secang seharusnya 4-1, kamu membuatnya 5-1, sedikit saja warnanya akan salah. Tuan. Tanganku gemetar sedikit. Tadi ada yang memanggilku. Aku jadi teralihkan. Lain kali tidak akan lagi. Bukan karena tangan gemetar. Timbangannya tidak diletakkan rata. Lihat, kaki mejanya miring. Kalau timbangan ditaruh di atasnya jadi miring. Pekerjaan meracik ini, sedikit saja warnanya akan salah, satu gulung kain akan sia-sia. Kamu tahu berapa harga satu gulung kain brokat pelangi? 300 tael perak. Kamu gemetar sedikit. 300 tael lenyap. Berapa banyak kain yang harus dicelup keluarga Su untuk mendapatkannya kembali? Gunakan timbangan ini, letakkan di rak, pastikan tidak miring. Aku buat di pandai besi, butuh 3 hari. 4 kali revisi baru jadi. Sayang, kamu jenius. Rak ini menyelesaikan masalah besar. Lebih baik dari yang kubayangkan. Jangan menjilat. Coba segera. Lihat apakah berfungsi. Kalau tidak, aku akan kembali ke pandai besi. Mulai sekarang pakai rak ini. Siapa yang salah meracik lagi? Potong gaji setengah bulan. Sat. Keluarga Su tidak memelihara orang ceroboh. Produksi hari ini naik 30% dari kemarin. Masalah peracikan sudah teratasi. Rak besi itu berguna. Pandai besi bilang bisa diproduksi massal. Pasang 1 di setiap stasiun peracikan. Hei. Sayang, rak besi buatanmu. Menyelamatkan seluruh lini produksi. Kalau bukan karena masalah peracikanmu. Setidaknya akan memakan waktu setengah bulan. Aku masih memikirkan cara menyelesaikannya. Jangan panggil aku sayang. Panggil nama, terdengar aneh. Suan Ching. Kamu cantik sekali. Lebih cantik dari kain brokat pelangi. Kain brokat pelangi hanya punya 7 warna. Kamu punya warna tak terhingga. Lidahmu berminyak, belajar dari siapa? Pasukan di garis depan terdesak. Ah Feng, penjajah Jepang merekrut tentara. 5,0,0,0,0 orang mendarat di pantai. Mereka merebut 2 kota kabupaten. Jenderal pertahanan gugur. Rakyat menderita. Istana perlu menambah 2,0,0,0,0 bendera militer lagi. Dalam 3 bulan. Ini surat langsung dari Yang Mulia. 2,0,0,0 ditambah 5,0,0,0 sebelumnya. Total 7,0,0,0,0 lembar. Pabrik pewarnaan keluarga Su bahkan setahun tidak bisa mewarnai sebanyak ini. Baru saja jalur produksi dipasang. Produksi masih meningkat. Paling banyak 2.000 lembar sebulan. 7,0,0,0,0 lembar, butuh 3 tahun. Saya tahu, tapi garis depan tidak bisa menunggu. Yang Mulia berkata, apapun yang kau minta akan diberikan. Tapi bendera militer harus dikirim tepat waktu. Jika tidak, rakyat di pesisir akan menderita. Ah Feng, ini bukan masalah uang. Ini masalah nyawa. Pangeran, pabrik pewarnaan keluarga Su akan berusaha sekuat tenaga. Tapi 7,0,0,0 lembar dalam 3 bulan sungguh tidak mungkin. Bak pewarna tidak cukup, tenaga kerja tidak cukup, pewarna juga tidak cukup. Bahkan wanita cerdas tak bisa memasak tanpa beras. Pangeran, 7,0,0,0 lembar dalam setengah tahun. Itu batas maksimal. 3 bulan tidak mungkin. Bahkan dewa pun tak bisa. Kau sampaikan pada Yang Mulia. Setengah tahun pasti saya serahkan. Setengah tahun. Prajurit garis depan tak bisa menunggu setengah tahun. Penjajah Jepang sudah menyerbu kota. 4 bulan, maksimal 4 bulan. Itu batas bawah Yang Mulia. 4 bulan. Tapi istana harus mengirim 500 pengrajin tambahan. Pewarna dikirim dari perbatasan selatan. Dikawal tentara. Selain itu, upah harus 2 kali lipat. Para pengrajin tidak pulang selama 4 bulan. Keluarga mereka perlu makan. Dan istana harus membayar uang muka 30%. Baik, saya akan kembali melapor pengrajin, pewarna, upah. Semua saya berikan padamu, Ah Feng. Keselamatan Dacang ada padamu. Ah Feng, kita bisa melakukannya. Kamu bahkan bisa mewarnai kain brokat 7 warna. Masih takut dengan ini? 70.000 helai. 4 bulan, bukankah itu lebih dari 500 helai per hari? Bagaimana bisa mencapai 70.000 helai?
4 bulan, setiap hari harus mewarnai lebih dari 580 helai. Rumah pewarnaan keluarga Su sekarang hanya bisa mewarnai 200 helai per hari, kurang dari setengahnya. Manusia bukan mesin. Kalau begitu, perluas rekrut lagi orang, bangun lagi bak pewarna. Orang boleh berhenti, bak pewarna tidak boleh berhenti. Kalau 2 shift tidak cukup, pakai 3 shift. Kalau 3 shift tidak cukup, pakai 4 shift. Aku menemanimu, jika kamu tidak tidur, aku juga tidak tidur. Rekrut lagi 500 pengrajin. Upah bulanan 5.000 TL. Bangun lagi 30 bak pewarna. Biaya 10.000 TL, ditambah biaya pewarna biaya transportasi. Biaya makan pengrajin. Total 50.000 TL. Uang muka 30% dari istana cukup, tapi sangat ketat. Uang bukan masalah. Masalahnya adalah waktu. Membangun bak pewarna butuh waktu, melatih pengrajin butuh waktu, sebulan baru bisa mahir, tidak bisa menunggu, waktu tidak menunggu. Kalau begitu, kerjakan bersamaan. Bangun bak dan latih pengrajin bersamaan. Tidak ada 1 hari pun tertunda. Pengrajin senior membimbing yang baru, sambil bekerja, sambil belajar. Yang belum bisa, belajar lembur malam. Saya akan awasi. Istriku, kamu semakin mirip denganku. Langsung bertindak. Tidak bertele-tele. Lebih berani dariku. Sepertimu, sama gilanya, pertaruhkan seluruh harta keluarga, bagaimana jika kalah? Pintar sepertimu. Lebih pintar dariku. Tukang baru bagi jadi 5 kelompok. Setiap kelompok dapat 1 tukang senior. Dalam 3 hari harus bisa. 3 hari kemudian, ujian. Yang tidak lulus dikembalikan. Pabrik celup keluarga Su tidak mau pemalas. Tidak mau orang bodoh. Tidak mau orang ceroboh. Minum air saja suaranya serak. Kalau kamu jatuh, pabrik celup akan hancur. 70.000 bendera perang siapa yang mewarnai? Terima kasih. Aku tidak apa-apa. Masih bisa bertahan. Kamu harus tidur malam ini. Kamu sudah 2 hari tidak tidur, lingkar mata hitam seperti panda, kamu kurus sekali. Tidak bisa tidur. Pikiran penuh angka. 70.000 lembar. 4 bulan. 120 hari. Setiap hari. 580 lembar. Bak celup, tukang, pewarna, waktu. Semua harus dihitung. Salah hitung 1 angka. Semua kalah. Tidur. Aku temani kamu. Kalau kamu tidak tidur, aku juga tidak. Kita bersama begadang. Afeng, kamu terlalu lelah. Demi keluarga Su, demi istana, kamu mempertaruhkan nyawamu. Tapi kamu tahu, bagiku, kamu lebih penting dari apapun. Pabrik celup hilang bisa dibangun lagi, uang hilang bisa dicari lagi. Kalau kamu hilang, aku tidak punya apa-apa. Tidur nyenyak, besok masih ada perang berat. 70.000 bendera perang menunggumu. Keluarga Su juga menunggumu. Warnanya pas, kainnya halus, tidak luntur. Afeng, kamu berhasil. 70.000 potong, 4 bulan. Ini sebuah keajaiban. Sejak berdirinya negara Dacang, belum ada yang pernah melakukannya. Silakan diperiksa. Wang Ye, 70.000 potong jumlahnya benar. Tidak kurang 1 pun, tidak lebih 1 pun. Semuanya lulus. Wang Ye, ini bukan karena saya. Ini berkat 800 perajin. Mereka tidak tidur nyenyak selama 4 bulan. Ada yang pingsan di samping tong pewarna. Mereka diangkat ke bawah. Wang Ye, setelah sadar, mereka kembali bekerja. Hadiahi mereka. Semua dapat hadiah. Masing-masing 20 TL perak. Selain itu, pabrik pewarnaan keluarga Su bebas pajak selama 3 tahun. Istriku, kita menang. 70.000 potong, 4 bulan, kita berhasil. Menang. Kamu akhirnya bisa tidur.
Afeng, 70.000 bendera perang. Selesai dalam 4 bulan, menyelamatkan situasi genting di garis depan. Pabrik pewarnaan keluarga Su dianugerahi papan nama pewarna nomor 1 di dunia. Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Baginda. Afeng, sekarang kamu adalah adipati termuda di Dachang. Apa yang kamu rasakan? Katakan padaku. Hamba ingin pulang dan tidur. 4 bulan tidak tidur nyenyak. Hamba sekarang bisa tidur sambil berdiri. Hahaha, setuju. Pulang dan istirahatlah. 3 bulan lagi, aku masih punya tugas untukmu. Jangan mengeluh capek nanti. Hamba mematuhi titah. Udah pulang? Capek banget ya. 4 bulan, kurus banget. Tulang pipi sampai menonjol. Bapak nggak capek, cuma ngantuk. Biarkan aku tidur 3 hari 3 malam aja. Jangan bangunin. Pak, minum sup dulu. Aku masak seharian. Rebus ayam kampung tua. Dikasih goji dan kurma merah, minum selagi hangat. Enak. Masakan Xiaodi makin enak. Lebih enak dari koki istana. Nanti bisa buka restoran. Masuk ke dalam, di luar dingin, pakaianmu tipis, nanti masuk angin. 4 bulan gak makan benar, badan lemah. Tuan, Anda sudah pulang? Kami nggak capek. Pesanan ini belum selesai, nggak bisa berhenti. Tuan, istirahat aja. Kerja keras, istirahat awal. Kerjakan besok aja. Malam ini semua pulang tidur. Ini perintah. Siapa yang nggak nurut, potong gaji. Nggak bisa tidur, masih mikirin urusan pabrik. Otak masih muter. 70.000 bendera militer. 5.000 pesanan dari barat. Pesanan istana tahun depan. Semua menunggu. Lini produksi juga harus dioptimalkan. Jangan dipikirin, tidur. Walaupun langit runtuh, besok aja dipikirin. Hari ini kamu jadi adipati tenun. Boleh istirahat sebentar. Nggak bisa tidur, temani aku ngobrol. Bicara yang lain. Jangan bicara pabrik. Jangan bicara istana. Jangan bicara pesanan. Bicara apa? Bicara nanti setelah semua pesanan selesai, kita pergi main kemana. Bukannya kamu bilang ingin ke selatan, lihat bunga merah? Banyak banget, luas. Seperti api. Baik, ke selatan. Bawa Aan, biarkan dia lihat tempat bapaknya beli bunga merah, biarkan dia cium wangi bunga. Baik, bawa Aan. 3 orang sekeluarga. Bukan, 4 orang. Siapa yang mau 4 orang denganmu? Aku bilang nggak mau punya anak lagi. Aan 1 aja cukup. Nanti lihat aja. Kamu nggak punya suara. Bos Su, 5.000 lembar kain pelangi 7 warna, sudah diterima Raja Persia sangat puas. Katanya, sepanjang hidupnya inilah kain terbaik yang pernah ia lihat. Ini hadiah untuk Anda. Pisau yang bagus, sampaikan terima kasihku kepada Raja Persia. Katakan padanya pabrik pewarna keluarga Su selalu menyambut kedatangannya, kalau datang, aku traktir minum. Raja Persia berkata, mulai sekarang, setiap tahun ingin 5.000 lembar kain pelangi 7 warna. Harga bisa dibicarakan. Dia juga bilang ingin para bangsawan Persia semua, memakai kain pelangi 7 warna, sebagai pakaian nasional. Seperti pejabat Dachang memakai jubah resmi. 5.000 lembar setiap tahun boleh. Tapi waktu pengiriman harus diubah menjadi 6 bulan. Pabrik pewarna keluarga Su juga harus memasok istana. Tidak boleh menunda pesanan istana yang prioritas. Bos kami bilang 6 bulan boleh, tapi harganya harus turun 10%. Lagi pula jumlahnya besar, harusnya lebih murah. Kerjasama jangka panjang. Saling menguntungkan. Tidak turun. Kain pelangi 7 warna. Cuma ada 1 di dunia. Tidak naik harga. Sudah bagus. Kalau Raja Persia merasa mahal, bisa beli lebih sedikit. Aku tidak memaksa deal. Setiap tahun 5.000 lembar, pengiriman 6 bulan harga tetap. Kontrak 10 tahun. Kerjasama yang menyenangkan.
Pisau ini bagus, lebih baik dari pedangku. Pedang terlalu ringan, tidak bisa menebas. Pisau ini berbobot. Aku berikan padamu, kamu lebih membutuhkannya dariku, aku cuma bisa mewarnai kain. Kamu juga harus melindungi pabrik pewarna, gunakan ini untuk melindungi diri. Sungguh, pisau yang kau berikan ini bertatahkan batu permata, bernilai banyak uang. Cukup untuk membeli beberapa lembar kain pelangi 7 warna. Benar, pisau pendek yang kau berikan waktu itu. Masih kupakai pisau itu, pernah menyelamatkan nyawaku. Pisau melengkung, ini cocok untukmu. Kamu adalah nyonya pangeran pelindung negara. Tidak boleh tidak punya pisang yang bagus. Afeng, kapan kamu belajar memberi hadiah? Dulu tidak pernah memberiku apa-apa. Belajar darimu. Kamu memberiku pisau pendek. Aku memberimu pisau melengkung. Saling memberi. Lagi pula, bukankah kamu juga memberiku ukiran kayu? Ukiran burung itu dan ukiran kayu. Itu aku ukir iseng-iseng, bukan hadiah. Itu juga sudah menunjukkan perhatian, yang penting niatnya baik. Temukan resepnya. Bakar tong pewarna. Balas dendam untuk Tuan Shen. Siapa yang menghalangi, bunuh tanpa ampun, jangan tinggalkan satu pun. Ada pembunuh bayaran. Ada orang, pembunuh bayaran, cepat datang. Siapa yang mengutusmu? Bilang, kalau bilang, kau akan kubiarkan hidup. Balas dendam atas Tuan Shen, tunggu saja. Meskipun aku jadi hantu, aku tidak akan melepaskan kalian. Afeng, tunggu saja. Katakan siapa yang mengutus kalian. Kalau tidak bilang, akan kukirim ke kantor polisi. Masuk rumah orang tanpa izin, membawa senjata dan menyerang, minimal 10 tahun penjara. 10 tahun keluar, kalian bahkan tidak akan kenal orang tua sendiri. Tidak mau bilang, baik. Kirim ke kantor polisi, biarkan mereka menginterogasi perlahan. Ya, Tuan, mereka adalah anak buah Sen Wanshan. Mereka bilang ingin balas dendam untuk Tuan Sen. Kami hanya mengikuti perintah, mohon ampuni kami juga punya keluarga. Sen Wanshan sudah mati. Apa kalian bisa menghidupkannya kembali? Dengan balas dendam? Apakah dia baik kepada kalian semasa hidup? Apakah dia memberi kalian uang? Atau nyawa? Apakah itu sepadan? Kirim ke polisi, biarkan hukum memutuskan. Tapi jangan persulit keluarga mereka. Jangan takut, aku akan lindungi kamu. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kejadian hari ini tidak akan terulang lagi. Aku tidak takut. Aku hanya berpikir, Shen Wanshan sudah mati. Kenapa anak buahnya masih mau datang mati? Mereka juga punya keluarga, juga punya anak. Kenapa harus memilih jalan ini? Bukankah lebih baik hidup dengan tenang? Karena benci lebih panjang dari nyawa. Sen Wanshan telah menyakiti banyak orang. Anak buahnya juga tidak akan berakhir baik. Inilah karma. Pangeran An memerintahkan saya untuk membawa 100 prajurit elit menjaga pabrik pewarnaan keluarga Su, berpatroli siang dan malam. Bergiliran 3 shift. Pastikan keamanan, Pangeran An berkata, pabrik pewarnaan keluarga Su adalah urat nadi istana. Tidak boleh ada kesalahan. Siapapun yang berani menyentuh keluarga Su, berarti melawan istana. Terima kasih, Pangeran. Kalian juga sudah bekerja keras. Para prajurit telah menempuh perjalanan jauh, minumlah teh dulu untuk beristirahat. Xiao Die, sajikan teh. Tidak melelahkan. Pabrik pewarnaan keluarga Su mewarnai kain untuk negara, kami menjaga pintu untuk keluarga Su sudah seharusnya. Ini adalah tugas saya. Afeng, ada apa? Kenapa begitu banyak tentara datang? Apakah bajak laut Jepang menyerang? Atau orang Shen Wanshan datang lagi? Tidak apa-apa. Ayah mertua, Pangeran An mengirim orang untuk melindungi pabrik pewarnaan. Mulai sekarang aman. Jika ada yang datang mencuri resep atau membakar, para prajurit akan menangani mereka. Anda tenang saja. Syukurlah, syukurlah. Tulang tua saya sudah tidak tahan kaget. Jika terjadi lagi, jantung saya tidak kuat. Dengan adanya para prajurit ini, tidak perlu khawatir lagi. 100 prajurit elit jauh lebih kuat dari pengawal. Pangeran An baik kepada kita.
Tapi resep harus tetap disimpan terpisah. Satu salinan di pabrik pewarnaan, satu salinan di sekolah, satu salinan di biro tenun. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau terjadi sesuatu, masih ada cadangan. Saya sudah mengatur 3 salinan resep, disimpan oleh 3 orang. Masing-masing tidak tahu di mana 2 salinan lainnya. Meskipun satu salinan hilang, masih ada 2. Mengapa kamu mengukir ini? Apa bagusnya mengukir kain? Bukankah lebih baik mengukir bunga, burung, ikan, serangga? Ini adalah motif Kicai Yunjin. Saya ingin mengukirnya di kayu, nanti jadi stempel. Dicap di kain menjadi tanda milik keluarga Su. Orang lain tidak bisa memalsukannya. Meskipun Kicai Yunjin sulit diwarnai, tapi bagaimana jika ada yang menirunya? Dengan stempel ini, sekali lihat bisa tahu apakah itu kain keluarga Su. Ide bagus. Mulai sekarang semua kain keluarga Su punya tanda ini, seperti stempel pemerintah. Siapapun yang memasukkan melanggar hukum, bisa menuntut mereka. Istriku, kamu semakin paham bisnis. Dulu kamu hanya tahu mewarnai kain, sekarang kamu paham anti pemalsuan, bisa jadi manajer toko. Belajar darimu. Kamu setiap hari bicara di telingaku jadi kapalan. Istriku, terima kasih. Terima kasih selalu menemaniku. Untuk apa berterima kasih, kamu suamiku. Feng, di pesisir sedang berperang. Bajak laut bisa naik ke darat kapan saja. Pangeran An menyuruhmu pergi. Bukankah ini seperti menjerumuskanmu ke dalam bahaya? Kamu adalah adipati pabrik sutra, bukan jenderal. Bapak mertua, Pangeran An memperlakukanku dengan baik. Kerajaan dalam kesulitan. Aku tidak bisa mengelak. Apalagi, hanya pergi mengawasi pembuatan kapal perang dan layar. Bukan untuk bertempur dan membunuh musuh. Nyawaku tidak berharga. Tapi nyawa prajurit di kapal perang berharga. Aku ikut denganmu. Terakhir kali kamu pergi ke perbatasan selatan, aku menunggumu di rumah 2 bulan. Setiap malam tidak bisa tidur. Kali ini aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Apapun yang kamu katakan, tetap tidak. Tidak. Pabrik pewarnaan tidak boleh tidak ada yang mengawasi. Pesanan dari pemerintah dan pesanan dari barat, semua menunggu pengiriman. Jika kamu pergi, pabrik pewarnaan akan kacau. Pesanan 70.000 bendera militer belum selesai. Afeng, pabrik pewarnaan keluarga Su bisa seperti sekarang ini, semua berkatmu. Jika terjadi sesuatu padamu, keluarga Su akan hancur. Tulang tua ini tidak tahan lagi terhadap cobaan. Bapak mertua, tenanglah. Pangeran An mengirim 1 regu tentara elit untuk melindungiku. Sampai di pesisir, aku hanya melihat layar. Tidak pergi ke medan perang. Beberapa bulan akan kembali. Aku janji padamu. Kamu janji padaku. Menulis 1 surat setiap hari, kirim kembali melalui pos kuda. Kurang 1 hari pun tidak boleh. Aku akan mengirim orang untuk memeriksa. Baik. Menulis setiap hari. Tidak kurang 1 kata pun. Tulis penuh 3 halaman. Minumlah. Kamu akan pergi besok. Ini terakhir kalinya aku memasak sup untukmu. Istriku, saat aku tidak ada, urusan pabrik pewarnaan kuserahkan padamu. Jalur produksi harus diawasi. Perbandingan bahan tidak boleh salah. Terutama rak besi itu. Sebelum setiap penggunaan, harus diperiksa apakah rata. Aku tahu. Saat kamu sampai di pesisir, jangan sok jago. Kalau bertemu bajak laut, larilah. Kalau tidak bisa lari, sembunyi. Nyawamu lebih berharga dari nyawa bajak laut. Aku kan tidak pergi berperang. Aku pergi melihat layar. Setelah layar selesai diperbaiki, aku akan kembali. Apa yang menarik dari layar? Di Qingyun tidak bisa lihat, harus ke tepi laut. Layar pemerintah terbuat dari rami. Tahanan angin besar. Kapal tidak bisa cepat. Aku ingin menggunakan brokat awan warna-warni untuk layar, ringan, tipis, kuat. Kecepatan kapal bisa meningkat 30%. Dengan begitu, angkatan laut pemerintah bisa mengejar bajak laut. Ini hal besar. Kamu selalu memikirkan hal-hal besar ini. Tapi aku hanya ingin kamu selamat dan tentram.
Aan masih kecil. Tidak boleh kehilangan ayah. Aku janji padamu. Kembali dengan selamat. Bawa kerang laut untuk Aan mainkan. An, ayah pergi. Kamu harus dengerin kata ibu. Jangan nangis dan merengek. Jangan skip minum susu. Jangan tendang selimut. Tulis surat setiap hari. Kurang sehari aja nggak boleh. Aku akan menghitungnya. Ia tulis setiap hari, kirim lewat pos kuda. Kalau kamu nggak terima surat, kirim orang cari aku. Kalau nggak ketemu, pergi ke ibu kota lapor kaisar. Tuan, cepat pulang. Saya buatkan Anda roti bawang. Bikin setumpuk. Dia akan kembali. Afeng bukan tipe orang yang nggak menepati janji. Dia pernah janji, nggak pernah ingkar. Aku tahu ayah, ayo masuk. Hari ini masih ada 300 gulung kain yang harus diwarnai. Jangan sampai telat. Pangeran Tenun. Pangeran An bilang kali ini ke pesisir. Setidaknya tinggal 3 bulan. Apa Anda tega meninggalkan rumah? Putra Anda baru setahun lebih, kan? Tidak tega, tapi urusan istana harus diselesaikan. Pangeran An sudah banyak membantu saya. Saya tidak boleh jadi orang yang tak tahu balas budi. Orang harus tahu berterima kasih. Anda orang yang bijaksana. Tidak seperti beberapa orang. Begitu jadi pejabat lupa asal-usul. Sampai nggak ngaku orang tua? Saya bukan orang yang bijaksana. Saya cuma tukang celup kain. Tapi mencelup kain juga bisa melindungi negara. Prajurit di garis depan menggunakan bendera perang keluarga Su, semangat mereka naik. Bertempur lebih gigih. Ini lebih berarti daripada saya mencari uang sendiri. Uang cukup untuk dipakai saja. Pangeran Tenun. Saya kagum. Sampai di pesisir apapun perintah Anda, silakan katakan. Prajurit di bawah pimpinan saya. Semua ikut Anda. Kemana Anda tunjuk, ke situ kami serang. Terima kasih. Sampai di pesisir, pertama lihat galangan kapal. Saya ingin lihat kapal perang istana. Seperti apa bentuknya, seberapa buruk layarnya. Zizao Guogong. Ini adalah kapal perang terbaru dari istana. Namanya Po Lang Hao. Panjang 10 zang, lebar 2 zang. Bisa memuat 100 prajurit. Di haluan terpasang sebuah ketapel. bisa menembak 300 langkah. Ini adalah kapal terbaik di Angkatan Laut. Papan kapalnya cukup tebal, tahan terhadap badai. Tapi bagaimana dengan layarnya? Layarnya terbuat dari kain apa? Layarnya jelek meski kapalnya bagus, tidak bisa melaju kencang. Kain rami, kuat memang kuat, tapi terlalu berat. Saat angin lemah kapal tidak bisa bergerak. Seperti kura-kura merangkak. Layar kapal bajak laut Jepang terbuat dari kain katun. Lebih ringan dari kita, jadi lebih cepat. Kita tidak bisa mengejar mereka. Layar rami terlalu berat. Ganti dengan Cica Yunjin. Kecepatan kapal paling tidak meningkat 30%. Cica Yunjin ini 30% lebih ringan dari rami. Dan permukaannya halus. Hambatan anginnya kecil. Saat angin kencang, lebih cepat. Kicai Yunjin. Bukankah itu kain dari rumah celup keluarga Su? Kudengar 1 lembar harganya 300 tael perak. Terlalu mahal untuk layar, kan? Anggaran istana tidak mencukupi. Tidak mahal. 1 lembar Cica Yunjin bisa membuat 2 layar. 1 layar bisa digunakan 3 tahun. Jadi kalau dihitung, lebih murah dari layar rami. Layar rami harus diganti setahun sekali. Cica Yunjin 3 tahun tidak perlu diganti. Coba hitung mana yang lebih hemat. Zizao Guogong. Jika Anda bisa membuat kapal perang melaju lebih cepat, saya akan melaporkan jasa Anda ke istana prajurit di garis depan, tidak bisa mengejar bajak laut Jepang. Sangat frustrasi. Setiap kali melihat kapal bajak laut Jepang kabur, prajurit sangat marah, memukul papan kapal.
Kain rami jenis ini terlalu jelek untuk layar. Begitu kena angin, berubah bentuk. Zizao Guogong anggaran istana tidak mencukupi Kicha Yunjin terlalu mahal. Departemen Keuangan tidak akan menyetujui. Anggaran tidak cukup, aku akan cari jalan. Pangeran An berkata, apapun yang kuminta, akan diberikan. Kalian ganti layarnya saja, urusan uang jangan khawatir, urusan Departemen Keuangan, biar aku yang bicara. Istriku An, aku sudah sampai di pesisir Galangan, kapalnya besar, para pekerja sangat keras. Tangan mereka penuh kapalan. Kapal perang lebih baik dari yang kukira, tapi layarnya tidak bagus. Tunggu sampai aku ganti dengan Kicha Yunjin. Kecepatan kapal akan meningkat. Kalian di rumah baik-baik saja. Aku memikirkan kalian setiap hari. Hari ini belum menulis surat, nanti malam akan ku selesaikan. Angkat jangkar. Belok. Arahkan layar ke angin. Angin tenggara layar mengarah ke barat laut, sudutnya harus tepat. Cepat sekali, jauh lebih cepat dari sebelumnya Tuan Adipati. Lihatlah kapal di belakang tidak bisa mengejar kita. Seperti anak panah. Sudut layar bisa diperbesar sedikit lagi. Saat angin samping, layar dipersempit. Saat angin dorong, layar dibuka penuh. Dengan begitu kita bisa memaksimalkan tenaga angin. Para pengrajin, sesuaikan tali temali. Tuan Adipati, sebentar lagi kita memasuki perairan yang sering diincar bajak laut Jepang. Haruskah kita kembali? Keselamatan dulu. Ayo maju sedikit lagi. Saya ingin melihat bagaimana layar bekerja di ombak besar. Jika di sini tidak masalah, di medan perang pasti lebih baik. Uji coba harus tuntas. Belok kembali, angin terlalu kencang, majulah, berbahaya. Uji coba selesai sampai di sini. Tuan Adipati, kapal ini sekarang menjadi kapal tercepat di Dachang. Tidak masalah untuk mengejar bajak laut. Saya, Jenderal, mengaku kalah. Cepat saja tidak cukup. Ketapel juga harus akurat. Kapal cepat tapi tidak akurat percuma. Setelah kembali latih, para prajurit lebih giat, agar akurat baru bisa menenggelamkan kapal musuh. Harus tepat sasaran setiap tembakan.